Panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras. Ya, pria yang akrab disapa Ahok ini mendatangi gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Sebelum memasuki gedung, kepada wartawan Ahok sempat menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut seperti yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, BPK menilai bahwa pembelian lahan ini tidak sesuai dengan prosedur dan pembelian lahan dengan harga yang jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan negara senilai 191 miliar rupiah. BPK, ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk apa menjelaskan enam yang... Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa. Ya. Audit BPK kan yang ada kekhawatiran kerugian. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Ya, segera kita menuju ke gedung KPK. Ada rekan Cynthia Ray di sana. Selamat siang, Cynthia. Bagaimana dengan pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hari tadi? Ya, Juan dan juga Sarah, memang pada pukul 9 pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Saat memasuki gedung KPK dengan didampingi beberapa ajudannya, Ahok hanya sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media terkait apa saja dokumen-dokumen yang dibawa pada hari ini. Sama dengan dokumen yang dibawa pada saat pemeriksaan di BPK pada bulan November 2015 yang lalu, Ahok membawa dokumen yang serupa pada pemeriksaan di KPK kali ini. Selain itu, awak media juga sempat menanyakan bagaimana kesiapannya jika terseret juga dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga mengalami kerugian negara mencapai 191 miliar. Ahok justru menjawab diplomatis yang mengatakan nanti kita lihat saja nanti. Dan selain itu, hingga saat ini memang KPK masih dalam tahap penyelidikan terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Artinya hingga saat ini KPK juga masih belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Dari pimpinan KPK mengatakan bahwa tentunya KPK masih membutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini. Artinya KPK juga masih belum mendapatkan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Selain itu juga pimpinan KPK mengatakan bahwa masih mereka melihat belum ada niat jahat yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga telah melakukan penyelewengan. Dalam hal ini BPK memang menduga adanya kerugian negara mencapai 191 miliar dan BPK melihat ada 6 penyimpangan dalam perkara ini, yaitu diantaranya penyimpangan dalam tahap perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian ada juga penyimpangan pengadaan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan juga penyimpangan penentuan harga serta penyimpangan penyerahan hasil. Dalam hal ini KPK sebenarnya kemarin juga memeriksa Ketua Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras, yaitu Kartini Mulyadi. Wanita parubaya itu datang dengan menggunakan mobil Alphard warna putih dengan menggunakan kursi roda pula. Awak media sempat menanyakan kedatangan atau pemeriksaan saat keluar dari gedung KPK, namun Kartini Mulyadi hanya menjawab bahwa ia sedang sakit dan tidak ingin diwawancarai. Kami tentu masih menunggu hingga saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sarah dan juga Juan, saya kembalikan ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Cynthia Ray. Kita masih akan menunggu nanti informasi terkini selanjutnya ya dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Ya, pemirsa, perjalanan kasus korupsi lahan Sumber Waras berawal dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan pembelian lahan Sumber Waras oleh pemerintah DKI bermasalah. Ya, berikut kami rangkumkan untuk Anda perjalanan kasus tersebut.
7 Juni 2015, BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan, ya, yang di dalamnya menyatakan bahwa pembelian lahan sumber waras oleh pemerintah DKI bermasalah. Ya, 7 Juni 2015. Indikasi tadi sekitar 191 miliar kalau berdasarkan data gitu yang disampaikan. Iya. Kemudian pada 6 Agustus 2015, DPRD DKI membentuk pansus untuk menyelidiki temuan dari BPK tersebut. Ya. Pada saat itu kemudian langsung dibentuk pansus, Iya. ya, atas temuan BPK tersebut. Dilanjutkan tanggal 20 Agustus, di mana Amir Hamzah, ini pengamat perkotaan budgeting Metropolitan Watch, melaporkan Ahok, ya, untuk pertama kalinya ke KPK. Ya, laporan kepada KPK dilakukan pertama kali pada 20 Agustus 2015. Kemudian pada 30 Oktober 2015, Pansus DPRD DKI akhirnya menyerahkan hasil audit BPK ke KPK. Ya, ya, ini hasil audit BPK ke KPK. BPK menyatakan punya data, kemudian Ahok menyatakan bahwa loh, ini tidak benar semua ya. Makanya ini yang sedang ditelusuri oleh pihak KPK. 23 November 2015, BPK kemudian memeriksa Ahok selama 9 jam, ya, untuk melengkapi hasil dari audit investigasi. Kita masih ingat ya, saat itu Ahok untuk pertama kalinya ya, BPK. Kemudian Desember 2015, BPK menyelesaikan audit investigasi pembelian sumber waras dan menyerahkan hasilnya ke KPK. Ya, 17 Februari, perwakilan DPRD DKI mendatangi KPK untuk menanyakan perkembangan kasus terkait dengan sumber waras ini. Ya, berkali-kali ada kegiatan yang cukup proaktif dilakukan oleh perwakilan dari DPRD, ya, beberapa anggota DPRD begitu ya, datangi kemudian menanyakan terkait dengan kelanjutan kasus sumber waras. Iya, kemudian pada 10 Maret 2016, Agus Raharjo, Ketua KPK, memastikan bahwa KPK masih mendalami laporan terkait laporan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Agus, KPK telah memeriksa 33 orang terkait penyelidikan kasus sumber waras. Ya, dari mulai rentan waktu tanggal 20 ya, 20 dilaporkan pertama kali, kemudian sampai Ketua KPK tadi melakukan pemeriksaan ini 11 April, kemudian KPK memeriksa Kartini Mulyadi, ya, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai pembelian lahan tersebut. Hingga saat ini Basuki Cahayapurnama dipanggil pihak KPK untuk memberikan kesaksian dalam kapasitas sebagai saksi, ya. Dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung ya. Kita tunggu nanti juga hasilnya seperti apa. Pemirsa, terdapat sejumlah perbedaan data yang ditunjukkan Badan Pemeriksa Keuangan dengan yang ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Ya, perbedaan ini membuat kasus korupsi sumber waras berlarut-larut. Dan berikut kami tampilkan apa saja perbedaan tersebut. Kita lihat lagi. Apa saja perbedaan? Nah, adu data BPK versus Ahok. Ya, ketika di BPK ini lokasi lahan sumber waras di Jalan Tomang Utara, ya. Data BPK menyatakan di Jalan Tomang Utara. Sementara data milik Ahok atau Basuki Cahayapurnama, lokasi tanah sumber waras sebanyak atau seluas 3,6 hektar itu berada di Jalan Kiai Tapa Grogol. Ya. Ada dua versi, ada dua versi perbedaan lokasi ya, baru lokasi. Satu baru lokasi. Yang satu ada perbedaan lokasi yang dikatakan satu di Tomang Utara, satu di Kiai Tapa. Oke. Kemudian yang perbedaan kedua adalah terkait dengan nilai jual objek pajak. Menurut BPK, karena letaknya di Jalan Tomang Utara, NJOP itu kurang lebih 7 juta rupiah per meter persegi. Sementara menurut Ahok, NJOP sumber waras mencapai 20 juta rupiah per meter persegi karena letaknya di Jalan Kiai Tapa. Jadi sangat mempengaruhi ya, letak ya, satu di Tomang Utara, satu di Kiai Tapa. Ternyata lebih mahal NJOP yang versi dari Ahok ya, menyatakan bahwa 20 juta per meternya seharusnya. Tanah seluas sekitar 365 hektar. Perbedaannya ya. Ya, ini kerugian negara ya, ditaksir oleh BPK merugikan negara 191 miliar karena ada tawaran dari PT Ciputra Karya Utama sebesar 564 miliar di tahun 2013. Namun Basuki Cahayapurnama
menyatakan membeli tanah itu sekitar 755 miliar di tahun 2014. Ini karena hasil NJOP yang berbeda, sehingga ya. Satu kerugian di Tomohon negara itu juga berbeda. Ya, kerugian negara berbeda. Oke. Itu tadi perbedaan ya antara BPK dengan dari Gubernur DKI Jakarta. Pemirsa, KPK terus memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat atau mengetahui kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. Ya, hingga saat ini KPK belum memeriksa 5 orang yang dicekal. Di antaranya adalah Bos Agung Sedayo Group. Masuki gedung KPK dengan didampingi beberapa ajudannya, Ahok hanya sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media terkait apa saja dokumen-dokumen yang dibawa pada hari ini. Sama dengan dokumen yang dibawa pada saat pemeriksaan di BPK pada bulan November 2015 yang lalu, Ahok membawa dokumen yang serupa pada pemeriksaan di KPK kali ini. Selain itu, awak media juga sempat menanyakan bagaimana kesiapannya jika terseret juga dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga mengalami kerugian negara mencapai 191 miliar. Ahok justru menjawab diplomatis yang mengatakan nanti kita lihat saja nanti. Dan selain itu, hingga saat ini memang KPK masih dalam tahap penyelidikan terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Artinya hingga saat ini KPK juga masih belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Dari pimpinan KPK mengatakan bahwa tentunya KPK masih membutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini. Artinya KPK juga masih belum mendapatkan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Selain itu juga pimpinan KPK mengatakan bahwa masih mereka melihat belum ada niat jahat yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga telah melakukan penyelewengan. Dalam hal ini BPK memang menduga adanya kerugian negara mencapai 191 miliar dan BPK melihat ada 6 penyimpangan dalam perkara ini, yaitu diantaranya penyimpangan dalam tahap perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian ada juga penyimpangan pengadaan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dan juga penyimpangan penentuan harga serta penyimpangan penyerahan hasil. Dalam hal ini KPK sebenarnya kemarin juga memeriksa Ketua Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras, yaitu Kartini Mulyadi. Wanita parubaya itu datang dengan menggunakan mobil Alphard warna putih dengan menggunakan kursi roda pula. Awak media sempat menanyakan kedatangan atau pemeriksaannya saat keluar dari gedung KPK, namun Kartini Mulyadi hanya menjawab bahwa ia sedang sakit dan tidak ingin diwawancarai. Kami tentu masih menunggu hingga saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sera dan juga Juan, saya kembalikan ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Cynthia Ray. Kita masih akan menunggu nanti informasi terkini selanjutnya ya dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Ya, pemirsa, perjalanan kasus korupsi lahan sumber waras berawal dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan pembelian lahan sumber waras oleh pemerintah DKI bermasalah. Ya, berikut kami rangkumkan untuk Anda perjalanan kasus tersebut. 7 Juni 2015, BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan ya, yang di dalamnya menyatakan bahwa pembelian lahan sumber waras oleh pemerintah DKI bermasalah. Ya, 7 Juni 2015. Indikasi tadi sekitar 191 miliar kalau berdasarkan data gitu yang disampaikan. Iya. Kemudian pada 6 Agustus 2015, DPRD DKI membentuk pansus untuk menyelidiki temuan dari BPK tersebut. Ya. Pada saat itu kemudian langsung dibentuk pansus ya, atas temuan BPK tersebut. Dilanjutkan tanggal 20 Agustus di mana Amir Hamzah, ini pengamat perkotaan budgeting Metropolitan Watch, melaporkan Ahok ya untuk pertama kalinya ke KPK. Ya, pelaporan kepada KPK dilakukan pertama kali pada 20 Agustus 2015. Kemudian pada 30 Oktober 2015, Pansus DPRD DKI akhirnya menyerahkan hasil audit BPK ke KPK. Ya, ini hasil audit BPK ke KPK. BPK menyatakan punya data, kemudian Ahok menyatakan bahwa loh ini tidak benar semua ya, makanya
Ini yang sedang ditelusuri oleh pihak KPK. 23 November 2015, BPK kemudian memeriksa Ahok selama 9 jam ya untuk melengkapi hasil dari audit investigasi. Kita masih ingat ya saat itu Ahok untuk pertama kalinya ya BPK. Kemudian Desember 2015, BPK menyelesaikan audit investigasi pembelian sumber waras dan menyerahkan hasilnya ke KPK. Ya, 17 Februari, perwakilan DPRD DKI mendatangi KPK untuk menanyakan perkembangan kasus terkait dengan sumber waras ini. Ya, berkali-kali ada kegiatan yang cukup proaktif dilakukan oleh perwakilan dari DPRD, ya beberapa anggota DPRD begitu ya, mendatangi kemudian menanyakan terkait dengan kelanjutan kasus sumber waras. Iya, kemudian pada 10 Maret 2016, Agus Raharjo, Ketua KPK, memastikan bahwa KPK masih mendalami laporan terkait laporan pembelian rumah sakit sumber waras. Menurut Agus, KPK telah memeriksa 33 orang terkait penyelidikan kasus sumber waras. Ya, dari mulai rentan waktu tanggal 20 ya, 20 dilaporkan pertama kali, kemudian sampai Ketua KPK tadi melakukan pemeriksaan ini 11 April. Panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan milik rumah sakit sumber waras. Ya, pria yang akrab disapa Ahok ini mendatangi gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Sebelum memasuki gedung, kepada wartawan Ahok sempat menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut seperti yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, BPK menilai bahwa pembelian lahan ini tidak sesuai dengan prosedur dan pembelian lahan dengan harga yang jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan negara senilai 191 miliar rupiah. BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk Bapak menjelaskan enam yang Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa. Ya. audit BPK kan yang ada di perkiraan kerugian. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Ya, segera kita menuju ke gedung KPK. Ada rekan Cynthia Ray di sana. Selamat siang, Cynthia. Bagaimana dengan pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hari tadi? Ya, Juan dan juga Sarah, memang pada pukul 9 pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Saat April, kemudian KPK memeriksa Kartini Mulyadi, ya, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai pembelian lahan tersebut. Hingga saat ini Basuki Cahayapurnama dipanggil pihak KPK untuk memberikan kesaksian dalam kapasitas sebagai saksi ya. Dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung ya. Kita tunggu nanti juga hasilnya seperti apa. Pemirsa, terdapat sejumlah perbedaan data yang ditunjukkan Badan Pemeriksa Keuangan dengan yang ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ya, perbedaan ini membuat kasus korupsi sumber waras berlarut-larut. Dan berikut kami tampilkan apa saja perbedaan tersebut. Kita lihat lagi. Apa saja perbedaan? Nah, adu data BPK versus Ahok. Ya, ketika di BPK ini lokasi lahan sumber waras di Jalan Tomang Utara, ya. Data BPK menyatakan di Jalan Tomang Utara. Sementara data milik Ahok atau Basuki Cahayapurnama, lokasi tanah sumber waras sebanyak atau seluas 3,6 hektar itu berada di Jalan Kiai Tapa Grogol. Ya. Ada dua versi ada dua versi perbedaan lokasi ya, baru lokasi. Satu baru lokasi. Yang satu ada perbedaan lokasi yang dikatakan satu di Tomang Utara, satu di Kiai Tapa. Oke. Kemudian yang perbedaan kedua adalah terkait dengan nilai jual objek pajak. Menurut BPK, karena letaknya di Jalan Tomang Utara, NJOP itu kurang lebih 7 juta rupiah per meter persegi. Sementara menurut Ahok, NJOP sumber waras mencapai 20 juta rupiah per meter persegi karena letaknya di Jalan
Kaitapa. Jadi sangat mempengaruhi ya, letak ya, satu di Tomang Utara, satu di Kaitapa. Ternyata lebih mahal NJOP yang versi